Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Dendam Kuntilanak Dilia. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Desa itu tampak tenang, sawah membentang hijau, dan udara pagi masih terasa dingin menusuk kulit. Orang-orang hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh di tanah milik juragan kaya bernama Dimas. Laki-laki itu dikenal sopan di depan warga, dermawan, dan selalu memberi upah tepat waktu. Tak ada yang menyangka, di balik sikap baik dan senyum ramahnya, tersimpan rahasia yang kelam. Dimas sudah bertahan-tahan menikah dengan Vina, perempuan kota yang cantik dan berpendidikan, tapi rumah tangga mereka belum dikaruniai anak. Hal itu sering jadi bahan bisik-bisik di warung kopi. Namun tak ada yang berani mengomentari secara terang-terangan. Delia, gadis 20 tahun yang dikenal lembut dan rajin membantu orang tuanya, bekerja menanam cabai di lahan milik Dimas. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyapu gubuk penyimpanan pupuk, lalu menyiapkan air minum untuk para pekerja. Dari situlah awal kedekatan itu muncul. Dimas sering datang mengecek ladang dan memuji kerja keras. Delia mula-mula hanya sapaan singkat, lama-lama berubah jadi perhatian kecil. Dimas sering memberi bekal makan siang, membawakan obat saat Delia sakit, dan memberi uang lebih saat panen berhasil. Hubungan mereka tumbuh tanpa banyak kata, tapi jelas bukan hubungan biasa. Suatu sore di bulan Juni, saat matahari condong ke barat, Dimas memanggil Delia ke rumah kosong di pinggir ladang. Di sanalah mereka melanggar batas. Delia yang polos percaya bahwa kasih sayang Dimas tulus, bahwa suatu saat lelaki itu akan menikahinya. Dimas juga sering berjanji akan menceraikan Vina begitu semuanya siap. Janji itu membuat Delia bertahan dalam kebohongan yang ia tahu berbahaya. Ia tidak berani bercerita pada siapapun, bahkan kepada ibunya sendiri, Bu Ida, yang juga bekerja menyiangi rumput di lahan Dimas hari-hari, berjalan seperti biasa. Sampai satu pagi Delia menyadari tubuhnya berubah. Setelah terlambat datang bulan dan tubuhnya sering mual, ia mulai panik. Delia mencoba menutupi dengan alasan sakit perut. Namun, setelah hampir 2 bulan, perutnya terasa aneh dan tubuhnya makin lemah. Ia tahu tidak bisa lagi menunda. Dengan tangan gemetar, ia datang ke rumah Dimas sore hari saat orang-orang sudah pulang dari ladang. Rumah itu besar, berpagar tinggi, dan tampak sepi karena Vina sedang ke kota. Dimas duduk di ruang tamu, menatap tajam ketika Delia datang tanpa memberi kabar lebih dulu. "Mas, aku harus ngomong sesuatu." Suara Delia pelan, nyaris bergetar. "Ada apa?" tanya Dimas singkat sambil menyalakan rokok. Delia menunduk, menggenggam ujung bajunya. "Aku hamil." Dimas terdiam beberapa detik, wajahnya menegang, napasnya berat. Ia berdiri, menatap Delia seolah mendengar sesuatu yang mustahil. "Kamu ngomong apa barusan?" katanya dengan nada dingin. Delia menatapnya dengan mata berkaca. "Aku yakin, Mas, ini anakmu." Dimas memukul meja dengan keras, hingga gelas di atasnya jatuh dan pecah. "Jangan main-main, Delia. Kamu tahu kalau ini ketahuan, hidupku hancur. Hartaku, nama baikku, semuanya," katanya dengan suara tinggi. Delia terkejut, mundur satu langkah. "Tapi aku nggak bisa sembunyi, Mas. Aku udah telat 2 bulan. Aku nggak mau bohong." Wajah Dimas berubah marah bercampur panik. Ia berjalan mondar-mondar di ruang tamu. Dalam kepalanya muncul bayangan istrinya, keluarganya di kota, dan orang-orang desa yang akan menatapnya dengan jijik. Ia tahu, kalau kabar ini sampai keluar, reputasinya tamat. Selama ini, kekayaannya berasal dari tanah warisan keluarga Vina. Jika istrinya tahu, dia bisa kehilangan semuanya. "Dengar ya Delia," katanya pelan tapi tajam. "Kamu urus sendiri anak itu.
Aku nggak tahu apa-apa. Jangan pernah bawa nama aku. Delia menatapnya tak percaya. Mas, kok tega ngomong begitu? Aku nggak mau dengar. Kalau kamu sayang sama aku, kamu diam. Jangan bikin masalah. Potong Dimas keras. Delia tak sanggup menahan air mata. Ia berlari keluar rumah sambil menutup wajah. Sementara Dimas berdiri diam di ambang pintu, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai gelap. Dalam dadanya berkecamuk rasa takut, bukan penyesalan. Ia tahu semua bisa berakhir buruk jika Delia nekat bicara. Tapi di sisi lain, ia belum siap kehilangan kedudukan dan harta yang selama ini dijaganya. Malam itu, Delia tidak tidur. Ia duduk di depan rumah, menatap jalan yang sepi. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pisang di belakang rumah. Suara jangkrik terdengar bersaut-sautan. Bu Ida dan Pak Wawan sudah tidur setelah seharian bekerja di ladang. Tak tahu apa yang sedang dipikirkan anak mereka. Delia memegang perutnya yang masih datar, berbisik pelan. Aku nggak akan buang kamu. Ia sadar hidupnya akan berubah total. Tapi di hatinya masih tersisa keyakinan bahwa Dimas akan berubah pikiran. Namun, hari demi hari berlalu tanpa kabar. Dimas tidak datang, tidak mengirim pesan, bahkan pura-pura tidak mengenalnya saat berpapasan di ladang. Setiap kali melihat laki-laki itu berbicara dengan pekerja lain, Delia hanya bisa menunduk, menahan marah dan kecewa yang semakin berat. Ia mulai sadar bahwa semua janji yang dulu terdengar manis hanyalah kebohongan. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Ia tidak lagi ingin diam. Suatu sore, saat Vina terlihat sedang mengantar bantuan sembako ke pos ronda, Delia berdiri di depan rumah besar Dimas. Ia menunggu sampai suara motor istrinya benar-benar hilang di kejauhan. Dengan langkah gemetar, ia mengetuk pintu kayu besar itu. Dimas keluar dengan wajah terkejut, jelas tidak senang melihatnya datang tanpa pemberitahuan. "Kamu ngapain kesini?" tanya Dimas dengan nada datar. "Aku cuma mau mastiin." "Mas, kamu beneran mau biarin aku sendiri?" Delia menatapnya tajam. Dimas menarik napas panjang. "Aku udah bilang, jangan kesini lagi. Ini bisa bahaya buat kita." Delia menggeleng. "Aku udah cukup diem, Mas. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, aku bakal ngomong ke Bu Vina. Aku juga bakal kasih tahu Bapak sama Ibu." Dimas terdiam, tapi matanya berubah tajam. Ia tahu Delia tidak sedang main-main. Gadis itu punya harga diri dan keberanian yang sulit dibendung. Ia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu kalimat. Dalam sekejap, seluruh tubuh Dimas terasa dingin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski sore itu angin bertiup sejuk. Ia memandang Delia tanpa suara, lalu menutup pintu dengan kasar. "Pulang, Delia, jangan bikin aku marah," katanya pelan, namun penuh ancaman. Delia tidak gentar. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu itu, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pulang. Langkahnya berat, tapi pikirannya semakin bulat. Ia tidak akan lagi membiarkan laki-laki itu mempermainkannya. Di dalam hati, ia berjanji akan membongkar semuanya, apapun risikonya. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap arloji di dinding. Bunyi detiknya terdengar keras di telinga. Ia membayangkan jika Vina mendengar kabar itu, jika orang-orang desa tahu, reputasinya akan runtuh. Dan tanah-tanah yang ia miliki bisa direbut oleh keluarga istrinya. Rasa takut itu membuatnya gelisah. Ia tahu Delia bukan tipe perempuan yang mudah diancam. Ia butuh seseorang yang bisa menanganinya tanpa meninggalkan jejak. Dalam kebimbangan itu, ia teringat satu nama, Agil. Pria yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam mengurus kebun dan menjaga rahasia-rahasia kecilnya. Dimas mengambil ponselnya, menekan nomor Agil, dan menyuruhnya datang malam itu juga. Sekitar setengah jam kemudian, suara motor terdengar berhenti di halaman. Agil masuk sambil melepas topinya, lalu duduk di kursi ruang tamu tanpa banyak bicara. "Gimana, Pak? Ada urusan penting banget sampai manggil saya malam-malam?" tanya Agil. Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, memastikan semua pintu tertutup rapat. Delia mulai ngancam. Katanya mau cerita ke Vina sama orang tuanya. Kalau itu sampai kejadian,
Habis kita. Ajal Mac, perempuan itu dari dulu memang bikin repot, Pak. Saya udah bilang, jangan diladeni. Dimas memukul meja perlahan. Aku butuh dia diam, Gil. Tapi nggak bisa kalau cuma pakai ancaman. Agil terdiam sebentar. Lalu berkata pelan, berarti kita harus bikin dia percaya lagi. Bikin dia nurut. Dimas menatapnya tajam. Maksudmu gimana? Agil mencondongkan badan. Pura-pura aja, Pak. Bapak datang ke dia, minta maaf, bilang mau tanggung jawab, ajak ke kota, pura-pura mau periksa kandungan. Nanti saya urus sisanya. Dimas tidak langsung menjawab, tapi pikirannya bergerak cepat. Rencana itu terdengar masuk akal. Dengan sedikit sandiwara, ia bisa membuat Delia tenang lagi. Dan masalah bisa dibereskan tanpa menimbulkan keributan. Ia hanya menatap Agil lama, kemudian berkata pelan, jangan sampai ada yang tahu. Gil, sekali aja bocor, tamat kita berdua. Agil mengangguk. Tenang, Pak. Saya ngerti cara bersihin urusan beginian. Kata-kata itu membuat dada Dimas sedikit lega, tapi juga menambah beban di pikirannya. Ia tahu yang akan dilakukan bukan hal baik, namun ketakutan menutupi semua rasa bersalah. Ia berpikir keras bagaimana memulai pendekatan lagi tanpa membuat Delia curiga. Malam itu ia tidak tidur sampai subuh. Keesokan harinya, suasana di ladang tampak seperti biasa. Para pekerja sibuk, sementara Delia tampak lebih pendiam dari sebelumnya. Dimas memerhatikannya dari jauh. Ia tahu saatnya mendekat. Sore menjelang, ia mendatangi rumah Delia sendirian. Bu Ida sedang di dapur, Pak Wawan belum pulang dari ladang. Delia tampak terkejut melihatnya datang, tapi tidak menolak. Aku datang buat minta maaf, kata Dimas pelan, suaranya dibuat seolah menyesal. Waktu itu aku bingung, Del. Aku takut, tapi aku udah pikir-pikir. Aku harus tanggung jawab. Delia diam, hanya menatapnya dengan mata sembab. Aku mau ajak kamu ke klinik di kota. Sekalian periksa kandungan biar aman. Aku yang bayarin semua. Lanjutnya, Delia ragu. Hatinya sudah terlalu sering disakiti. Tapi wajah Dimas malam itu tampak lebih lembut dari biasanya. Benamaz, kamu nggak bohong lagi. Demi Tuhan, aku serius. Aku nggak mau anak ini kenapa-kenapa. Delia menunduk, air matanya menetes. Dalam hatinya, kepercayaan yang sempat runtuh mulai tumbuh lagi. Ia mengangguk pelan. Baik, Mas. Aku ikut. Dimas menghela napas lega, lalu berpamitan. Ia melangkah keluar dengan langkah berat, tapi di wajahnya muncul senyum tipis yang tak diketahui artinya. Dari balik pohon pisang di samping rumah, Agil mengintip, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Suara dedaunan bergesekan di atap, menimbulkan bunyi lirih yang membuat suasana makin tegang. Di rumahnya, Dimas duduk memandangi rokok yang setengah terbakar. Pikirannya campur aduk antara lega dan takut. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menutup mulut Delia untuk selamanya. Sementara itu, Delia di kamarnya berbaring dengan perasaan campur aduk. Delia terbangun lebih awal pagi itu. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi pikirannya penuh harapan. Ia teringat kota-kota Dimas malam sebelumnya yang berjanji akan menemaninya ke klinik di kota. Dalam hatinya muncul rasa lega kecil, seperti ada jalan keluar dari semua kebingungan. Ia menyiapkan diri seadanya, mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, dan selendang abu-abu yang sudah pudar. Bu Ida dan Pak Wawan masih di ladang. Jadi ia meninggalkan pesan singkat di meja makan, bahwa ia akan pergi ke kota bersama Dimas untuk periksa kandungan. Tulisannya rapi, tapi tangannya sempat bergetar. Menjelang siang, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Debu jalanan naik ke udara. Dimas turun dari kursi depan, menatap sekitar seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Di belakang kemudi, Agil duduk diam sambil menyalakan rokok. Delia keluar perlahan menandok malu, lalu masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Ia berusaha percaya bahwa hari itu akan membawa kejelasan. Mobil berjalan pelan melewati jalan desa yang sepi. Angin siang terasa kering. Daun pisang di tepi jalan bergoyang malas. Sesekali Dimas menatap ke kaca spion,
memperhatikan wajah Delia yang tampak pucat. "Kamu nggak usah takut. Di kota nanti cepat kok. Cuma periksa biasa," katanya datar. Delia tersenyum kaku. "Aku percaya, Mas. Aku cuma pengen anak ini sehat." Dimas mengangguk singkat, tapi matanya kosong. Di kursi depan, Agil membuang abu rokok keluar jendela. "Jalannya sepi banget, Pak. Kayak nggak ada orang lewat," katanya sambil menatap kaca depan. Dimas hanya menjawab pendek, "Biar aman." Mobil terus melaju, tapi arah yang mereka tempuh bukan jalan utama menuju kota. Jalan itu semakin sempit dan dipenuhi ilalang di sisi kanan kiri. Delia mulai curiga. Ia menoleh ke Dimas. "Mas, ini bukan jalan ke kota kan?" Dimas menatap ke depan tanpa menjawab. "Kita lewat jalan pintas, biar nggak macet," katanya singkat. Tapi nada suaranya kaku, tidak seperti biasanya. Delia memandangi pepohonan yang makin rapat. Udara di luar terasa lembab dan pengap. Bau tanah basah mulai tercium, bercampur dengan aroma daun kering yang membusuk. Mobil berhenti di depan gubuk tua, dengan atap rumbia yang sudah bolong di beberapa bagian. Di sekelilingnya tumbuh pohon besar berakar menonjol, seperti melingkari tempat itu. Burung gagak melintas rendah, suaranya melengking dan membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, ini di mana?" Suara Delia bergetar. Dimas menatapnya singkat. "Tempat orang yang bisa bantu kamu." Agil sudah turun lebih dulu, menendang tumpukan ranting di depan pintu gubuk. Dari dalam terdengar suara perempuan tua serak, "Masuk aja, udah saya siapin." Delia menatap ke arah suara itu, dan melihat seorang perempuan tua berambut kusut keluar dari balik tirai kain lusuh. Matanya cekung, kulitnya keriput seperti kulit kayu. "Ini Mbah Surti," kata Dimas pelan. "Dia tahu caranya biar kamu nggak susah lagi." Delia mundur setapak. "Aku nggak ngerti maksudnya, Mas. Aku cuma mau periksa kandungan." "Bukan, kamu ikut aja dulu," potong Dimas cepat. Suaranya mulai berubah kasar. Delia menolak. Ia mencoba melangkah mundur, tapi Agil sudah memegang lengannya kuat-kuat. "Jangan bikin ribut, Del. Cepat masuk," katanya dingin. Delia berteriak kecil, berusaha melepaskan diri, tapi pegangan Agil terlalu kuat. Dimas ikut membantu menyeretnya masuk ke dalam gubuk. Lantai tanah di dalam terasa dingin dan berdebu. Di tengah ruangan ada meja kayu rendah, di atasnya tergeletak kain putih, sebotol cairan keruh, dan beberapa benda tajam yang tak ia kenali. Bau aneh menyeruak, perpaduan antara dupa, darah kering, dan obat herbal busuk. Mbak Surti berjalan pelan ke arah Delia kalem. "Nduk, kalau kamu nurut, nggak bakal lama," katanya sambil tersenyum kecil. Senyum itu membuat Delia makin takut. Ia menangis, memohon pada Dimas. "Mas, jangan gini. Aku mohon, jangan." Tapi Dimas tidak menatapnya. Ia berdiri di sisi meja, menunduk, tangan gemetar. "Cepat, Mbah," katanya pelan. Agil menahan tubuh Delia di atas meja, sementara Mbah Surti mengambil kain putih dan menutup perutnya. Ritual itu dimulai dengan gumaman lirih dalam bahasa yang tidak dipahami Delia. Suara itu terdengar aneh, kadang seperti doa, kadang seperti makian. Bau dupa makin pekat. Delia menjerit, tubuhnya bergetar hebat, tapi Agil menekannya dengan paksa. Dimas menutup wajahnya, tak sanggup menatap. Namun, setiap kali jeritan itu menggema di ruangan sempit itu, rasa takutnya makin berubah jadi panik yang membeku. Waktu terasa sangat lambat. Suara Mbah Surti makin keras, disertai bunyi logam beradu. Delia menangis. Tangannya meronta, tapi tubuhnya semakin lemah. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan matanya mulai sayu. Darah mengalir deras di lantai tanah, menyebar ke kaki Dimas yang berdiri kaku di dekat meja. Dalam satu tarikan napas panjang, suara Delia berhenti. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Dimas perlahan menatap tubuh Delia yang sudah tak bergerak. Wajahnya pucat pasi, matanya setengah terbuka, dan mulutnya sedikit menganga seolah ingin bicara tapi tak sempat. "Mbak, udah Ken?" tanya Dimas pelan. Mbak Surti menghela napas panjang. "Udah, tapi banyak keluar darah. Kamu telat bawa anak ini."
Sekarang ya gitu, nyawanya ikut kebuang. Agil melepaskan genggamannya, mundur dengan wajah tegang. Gimana sekarang, Pak? Suaranya pelan, hampir berbisik. Dimas tak langsung menjawab. Ia hanya menatap tubuh itu lama lalu menanduk. Kita beresin malam ini. Nggak boleh ada yang tahu. Hening menyelimuti ruangan. Mbak Surti duduk di sudut, mengelap tangannya dengan kain hitam. Dimas masih berdiri kaku. Tubuhnya bergetar ringan. Ia berusaha bernapas, tapi dada terasa sesak. Sementara Agil menatap lantai yang penuh darah, mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara hujan gerimis di luar yang mulai turun, menetes lewat celah atap gubuk dan jatuh di lantai tanah yang kini menghitam. Delia terbaring tanpa suara. Mbak Surti duduk di sudut ruangan sambil mengusap wajahnya. Mulutnya komat kamit. Entah membaca doa atau sekadar bicara sendiri. Sekarang gimana, Pak? Suara Agil pelan tapi tegang. Dimas tak langsung menjawab. Ia menatap tubuh Delia yang dibungkus seadanya, lalu menoleh ke Mbak Surti. Nggak bisa ditinggal di sini. Nanti orang kampung bisa tahu, katanya lirih. Mbak Surti menatapnya tajam. Kamu yang bawa, kamu yang beresin. Saya nggak mau ikut campur lebih jauh. Dimas menarik napas panjang, lalu memberi isyarat pada Agil. Ambil kain jarik di pojok, bungkus dia pelan-pelan. Jangan sampai darahnya netes keluar. Agil patuh, meski tangannya gemetar saat menyentuh tubuh Delia yang mulai dingin. Wajah gadis itu tertutup rambut panjang. Matanya masih sedikit terbuka. Agil buru-buru menunduk, tak sanggup melihat lebih lama. Ia menarik kain jarik usang itu dan membungkus tubuh Delia rapat-rapat. Setiap kali kain menyentuh kulit, udara di ruangan terasa makin dingin. Dimas berusaha menenangkan diri, tapi matanya terus menghindar. Ia takut, bukan karena arwah, tapi karena kenyataan bahwa ia baru saja membunuh perempuan yang pernah ia cintai diam-diam. Setelah semuanya dibungkus, Dimas mengangguk. Kita bawa malam ini juga, nggak boleh tunggu besok. Agil mengangguk cepat. Jurang di belakang bukit itu sepi, Pak. Orang jarang lewat, mungkin di sana aja. Mbak Surti mendengus pelan. Kalian pikir semua bisa hilang begitu aja? Dosa nggak lenyap cuma karena dibuang. Dimas menatapnya dengan tajam. Jangan banyak omong, Mbah. Ini urusan kami. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua mengangkat jasad itu keluar gubuk. Hujan masih turun, membuat tanah licin dan jalanan berlumpur. Suara petir sesekali terdengar di kejauhan, menambah berat langkah mereka. Jasad dilihat dibungkus rapi, diangkat di antara mereka berdua. Setiap kali tubuh itu bergoyang, darah menetes dari ujung kain. Tidak ada yang berani bicara selama perjalanan. Hanya suara langkah mereka yang berat dan napas tersengal karena menembus hutan di tengah malam. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di tepi jurang yang dalam. Tempat itu sunyi. Hanya suara air mengalir dari sungai kecil di bawah sana. Kabut tipis menggantung di udara, membuat pandangan samar. Dimas berdiri di tepi, menatap ke bawah. Jalap Taro, ia menelan ludah, menatap Agil yang menunggu perintah. Beresin sekarang, katanya pelan. Agil mengangguk dan membuka tali yang melilit jasad itu. Kita beneran mau buang dia gini aja, Pak? Udah. Jangan banyak tanya. Dimas mengangkat salah satu sisi kain, dan bersama-sama mereka menyeret tubuh itu mendekati tepi jurang. Delia jatuh dengan suara berat. Suara benturannya bergema beberapa detik sebelum hilang tertelan hutan. Dimas dan Agil berdiri diam, basah kuyup. Napas mereka tersengal. Tak ada yang bicara, hanya suara hujan dan desiran angin yang berputar di sekitar jurang itu. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Dimas spontan menoleh. Dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua dengan tongkat kayu, memakai sarung lusuh dan peci hitam yang sudah pudar. Matanya tajam, tapi tenang. Wajahnya seperti tak takut pada apapun. Dimas dan Agil saling pandang. Lelaki itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Kalian tahu tempat ini buat apa? Suaranya berat dan dalam. Dimas menelan ludah. Bapak, siapa? Orang tua itu tidak menjawab. Ia menatap ke arah jurang, lalu kembali menatap mereka.
Tanah ini bukan tempat buat buang dosa. Kalau kalian tinggalkan sesuatu di sini, yang tertinggal gak bakal diam. Agil mundur selangkah. Pak, kita cuma lewat, gak ada urusan apa-apa. Lelaki itu memandang mereka lama, lalu menghela napas panjang. Dosa gak bisa disembunyikan, nak. Sekali darah tumpah tanpa restu Tuhan, bumi akan menuntutnya kembali. Dimas mulai gelisah. Ia menarik tangan Agil. Ayo pergi. Mereka berdua segera berjalan cepat meninggalkan tempat itu, menembus hujan yang semakin deras. Lelaki tua itu hanya berdiri diam, menatap ke arah jurang, tanpa berkata apa-apa lagi. Wajahnya menunjukkan rasa iba bercampur murka. Setelah suara langkah Dimas dan Agil benar-benar hilang, ia mendekati tepi jurang, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu perlahan turun melalui jalan sempit di sisi batu. Kabut semakin tebal. Lelaki itu turun hati-hati. Tangannya sesekali memegang akar yang menonjol di dinding jurang. Setelah beberapa menit, ia menemukan tubuh Dilia yang tergeletak di antara batu dan semak. Wajahnya pucat, matanya tertutup, tapi terlihat tenang. Lelaki itu berlutut di sampingnya, mengusap wajah gadis itu dengan lembut. Kasihan kamu, nak, dibuang seperti sampah, katanya lirih. Ia menatap langit yang tertutup awan. Air hujan menetes di wajahnya. Dalam diam, ia mulai membaca sesuatu, suara pelan seperti doa, tapi nadanya berat dan panjang. Udara di sekitar mulai berubah. Hujan yang tadinya deras mendadak berhenti perlahan, menyisakan kabut dingin yang menggantung rendah. Dari tanah tempat darah Delia jatuh, muncul asap tipis berwarna abu-abu. Lelaki itu tetap berlutut. Tangannya membuat gerakan perlahan di atas jasad itu, seperti menggambar sesuatu di udara. Sekitar beberapa saat kemudian, angin berputar pelan di sekitar mereka. Daun-daun kering berputar, dan kabut mulai bergerak naik. Lelaki itu membuka mata, menatap jasad Dilia yang perlahan memancarkan cahaya samar. Suara burung gagak terdengar keras sekali, membuat suasana makin mencekam. Lelaki itu menghela napas berat, lalu berkata pelan, "Kamu belum waktunya tenang. Dunia belum selesai denganmu." Ia menunduk lagi, menutup mata gadis itu dengan kedua tangannya. Udara di sekeliling mendadak hening total. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Lelaki tua itu berdiri perlahan, menatap jurang yang diselimuti kabut tebal. "Aku bukan Tuhan, tapi aku tahu keadilan gak akan datang sendiri," gumamnya sebelum melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Hujan turun kembali, kali ini lebih lembut. Di tempat tubuh itu tergeletak, muncul hembusan angin kecil yang tidak berasal dari manapun. Lalu sunyi, tidak ada petir, tidak ada angin, hanya suara gemeretak halus dari tanah yang bergeser. Beberapa detik kemudian, jarik yang membungkus tubuh Delia perlahan bergetar. Dari celah kainnya, keluar seberkas asap tipis berwarna abu-abu, yang makin lama makin pekat. Suara lirih seperti napas panjang terdengar, diikuti dengan bunyi retak halus dari tulang yang bergerak. Lalu perlahan, kain itu terbuka sedikit. Ujung jari yang dingin muncul keluar, diikuti tangan yang kaku. Hening berubah jadi mencekam. Suara jangkrik berhenti total. Tak ada yang bergerak. Hanya satu hal yang pasti. Sesuatu di bawah sana mulai bangkit. Malam semakin larut. Di sisi lain desa, Agil baru saja menidurkan bayinya yang baru berumur 2 minggu. Rumahnya sederhana, berdinding papan, tapi listrik sudah menerangi ruangan dengan lampu redup warna kuning. Lita, istrinya, duduk di tepi ranjang sambil menepuk lembut bayi mereka. "Tidur, nak, jangan rewel ya," katanya pelan. Agil berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Hujan masih turun, membuat udara malam itu lembab dan dingin. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan wajah Delia yang dibungkus jarik masih menghantui. Semenjak malam itu, ia tidak bisa makan dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia mendengar jeritan Delia saat digubuk Mbah Surti. Ia menyesal, tapi ketakutan lebih besar dari rasa bersalah. Ia takut Dimas akan menyeretnya ke masalah lagi jika membuka mulut. Ia juga takut sesuatu akan datang menagih apa yang telah ia lakukan. Sekitar tengah malam,
Suara aneh terdengar dari halaman belakang. Awalnya seperti suara langkah pelan di atas tanah basah. Agil menajamkan telinga, tapi tidak yakin. Ia membuka jendela sedikit, namun tidak melihat siapapun. Hanya kabut tipis yang menempel di pohon pisang dekat pagar bambu. Lita menatapnya cemas. Ada apa, Mais? Nggak tahu, kayak ada yang lewat. Lita menatap jendela. Paling kucing. Agil diam, tapi rasa tidak tenang itu tidak hilang. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan langkah, tapi seperti tangisan pelan bayi di luar rumah. Agil langsung bangun, mengira anaknya terbangun. Tapi saat melihat keranjang, bayi mereka masih tidur pulas. Tangisan itu terdengar makin jelas dari arah belakang rumah. Suaranya lirih tapi tajam, seperti datang dari seseorang yang sedang menahan sakit. Agil menatap Lita yang sudah memeluk bayinya. Dengar gak? Iya mas, suara bayi, tapi bukan dari sini. Agil menelan ludah. Udah, tidur aja, jangan pikirin. Namun, malam ketiga jauh lebih aneh. Tangisan itu kembali terdengar, disertai aroma wangi bunga melati yang sangat kuat, seolah disemprotkan ke seluruh ruangan. Lita menutup hidung. Bau apa ini mas? Agil tidak menjawab. Ia tahu persis bau itu. Bau yang sama di gubuk Mbak Surti malam ketika Delia mati. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap pintu yang tiba-tiba bergetar pelan. Tak ada angin, tapi gagangnya bergerak. Ia berlari menutup pintu rapat dan menguncinya. Setelah itu, semuanya kembali diam. Keesokan harinya, bayi mereka mulai demam tinggi. Badannya panas, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Lita panik, membawa anak itu ke bidan desa. Tapi bidan tidak menemukan apapun. Anaknya nggak apa-apa, Bu. Nggak ada tanda sakit, kata bidan. Lita makin bingung. Malamnya, suhu tubuh bayi itu turun, lalu naik lagi tanpa sebab. Agil tidak tidur semalaman. Ia duduk di kursi dekat jendela, sambil menatap halaman. Setiap kali angin lewat, bau melati itu muncul sebentar lalu hilang. Malam kelima, Lita terbangun karena mendengar suara benda jatuh di halaman. Ia membangunkan Agil, lalu mereka berdua keluar dengan senter kecil. Di tanah dekat pagar, terlihat tanah galian yang baru terbuka. Itu tempat mereka mengubur ari-ari bayi. Ajalman, lubang itu terbuka lebar, dan di dalamnya hanya tersisa kain putih yang compang-camping, seperti dicakar sesuatu. Udara mendadak dingin. Dari arah belakang rumah terdengar suara perempuan tertawa pelan, lirih, panjang, dan berat. Lita menjerit, memeluk bayinya erat. Agil menyalakan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon pisang yang bergoyang pelan. Tapi di batang pohon itu terlihat noda merah seperti bekas tangan basah. Mas, ayo masuk, Lieutenant. Mereka buru-buru menutup pintu. Tapi tangisan bayi makin keras. Suhu tubuhnya mendadak turun drastis. Lita menggigil ketakutan. Pagi harinya, bayi mereka tidak bernapas. Lita menjerit histeris, sementara Agil hanya bisa terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti kertas. Ia tahu betul ini bukan penyakit biasa. Ia tahu apa atau siapa yang datang semalam. Ia hanya menunduk, memegang kepala, menyesali semuanya. Tapi rasa takut jauh lebih besar dari penyesalan. Ia mengubur bayinya di samping rumah, berdoa tanpa suara. Sore itu, ia mendatangi rumah Dimas. Wajahnya kusut, matanya merah. Dimas yang baru keluar dari kamar, terkejut melihat keadaannya. Kamu, kenapa? Agil bicara terbata. Pak, diabol. Saya yakin itu dia. Dimas mengerutkan dahi. Kamu ngomong apa? Delia Pak, saya dengar suaranya. Bau melati di mana-mana. Bayi saya mati, Pak. Ari-arinya diambil. Saya tahu itu dia. Dimas menatapnya tajam, tapi menahan ketakutan di wajahnya. Kamu jangan ngawur. Delia udah mati. Saya tahu. Tapi saya juga tahu malam-malam ini dia datang, Pak. Suara Agil mulai bergetar. Saya nggak tahan. Dimas Ia tahu. Agil tidak berbohong, tapi akalnya menolak mempercayai hal di luar nalar. Ia mencoba menenangkan diri.
meski dadanya mulai sesak. Udah, tenang, jangan ngomong keras-keras. Nanti kedengeran orang rumah. Agil berdiri gemetar. Kalau Bapak nggak percaya, tunggu aja. Saya udah ngerasain sendiri. Setelah Agil pergi, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Sementara itu, di rumah lain yang jauh lebih sederhana, Bu Ida duduk di teras sambil menatap halaman basah. Sudah lebih dari sebulan anaknya menghilang. Setiap malam ia berdoa agar Delia pulang. Hidup atau mati. Pak Wawan berusaha tegar, tapi hatinya hancur. Tak ada kabar, tak ada tanda. Seolah bumi menelan anaknya begitu saja. Di meja kecil dekat ruang tamu, foto Delia masih berdiri tegak, di bingkai kayu dengan bunga melati kering di depannya. Hari itu adalah hari ke-40 sejak Delia pergi. Udara sore terasa ganjil, lembab, dan berat. Awan tebal menggantung di atas langit desa, membuat suasana terlihat lebih redup dari biasanya. Santi, adik Delia, sedang menjemur pakaian di belakang rumah saat ia melihat sesuatu dari arah jalan. Seorang perempuan berjalan pelan mendekat, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, rambut panjangnya basah dan menempel di pipi. Santi sempat berpikir, itu orang gila yang tersesat, tapi langkahnya berhenti seketika saat perempuan itu menatapnya dan tersenyum tipis. "Kak Delia," suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa bicara. Santi menjatuhkan pakaian yang sedang dijemur dan berlari ke dalam rumah. Bu, Kak Delia pulang," teriaknya panik bercampur gembira. Bu Ida yang sedang duduk langsung berdiri, wajahnya berubah pucat, lalu menangis. Ia keluar tergesa-gesa, dan benar saja, Delia berdiri di halaman, diam tanpa suara. Pak Wawan yang baru pulang dari ladang, ikut keluar. Saat melihat anak sulungnya itu, ia langsung memeluknya erat. "Ya Allah, Delia, kemana aja nak? Bapak kira kamu..." Suaranya tercekat. Delia hanya diam, matanya sayu, tubuhnya dingin seperti es. Ia tidak membalas pelukan itu, hanya berdiri kaku dengan pandangan kosong ke arah halaman. Malamnya, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tengah. Santi duduk menatap kakaknya dengan heran. Delia tampak aneh. Ia tidak banyak bicara, tidak mau makan, hanya duduk menunduk. Ketika Bu Ida menanyakan di mana saja ia selama ini, Delia menjawab pendek, "Aku ketemu orang baik." "Bu, sekarang udah bisa pulang." Suaranya datar, tidak seperti biasanya. Pak Wawan mencoba memaklumi, mengira anaknya trauma atau masih syok. Ia menyuruh Santi menyiapkan kamar. Delia tidur lebih cepat malam itu. Saat semua sudah masuk kamar, Santi sempat melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dari celah pintu, ia melihat kakaknya duduk di ranjang dengan posisi kaku, memandangi jendela. Matanya tidak berkedip lama sekali, dan tubuhnya tampak kaku seperti patung. Beberapa hari berlalu, perilaku Delia semakin aneh. Ia jarang bicara, tidak pernah mau makan makanan matang, dan sering mengurung diri di kamar. Jika azan berkumandang dari surau, ia selalu menutup pintu dan menutup telinganya. Bu Ida sempat mengajak mengaji bersama, tapi Delia hanya tersenyum tanpa menatap. "Aku capek, Bu," katanya singkat. Santi mulai curiga. Suatu malam, saat semua sudah tidur, ia terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara itu seperti orang sedang mengunyah cepat-cepat. Ia berjalan pelan ke arah dapur, hanya diterangi cahaya redup dari lampu gantung. Saat sampai di pintu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Delia duduk di lantai, membungkuk di depan baskom berisi ayam mentah. Kedua tangannya berlumur darah, dan ia memakan daging mentah itu dengan wajah tenang, seolah menikmati setiap gigitan. Santi menahan napas, mundur pelan. Lantai berdecit, membuat Delia menoleh. Matanya tajam, hitam pekat, tapi tidak marah. Hanya diam menatap adiknya beberapa detik, lalu kembali menunduk melanjutkan apa yang ia lakukan. Santi hampir pingsan. Ia lari ke kamar dan menutup pintu rapat. Pagi harinya, ia tidak berani bicara pada siapapun. Wajah Delia saat itu menempel di kepalanya, tidak bisa hilang. Keesokan harinya, Bu Ida meminta Santi membantu menyisir rambut kakaknya. Delia duduk di kursi,
Rambut panjangnya terurai sampai pinggang. Saat sisir menyentuh kulit kepala, Santi melihat sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Di sela rambut hitam itu, ada sesuatu bergerak kecil, belatung putih. Ia menahan teriakannya, pura-pura tidak melihat apa-apa, tapi jari-jarinya gemetar. Kulit kepala Delia terasa dingin dan lembab, seperti daging yang baru keluar dari air. "Kenapa, San?" tanya Delia pelan tanpa menoleh. Enggak apa-apa, Kak," jawabnya terbata. Delia tersenyum kecil. "Terus aja, sisir." Santi menelan ludah. Ia melanjutkan dengan tangan gemetar, menahan air mata. Sejak kejadian itu, Santi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara langkah pelan di depan kamarnya. Kadang seperti orang berjalan tanpa alas kaki, kadang seperti sesuatu yang diseret. Ia tidak berani keluar. Dari balik pintu, ia sering mencium bau melati bercampur amis yang makin lama makin kuat. Suatu malam, saat ia memberanikan diri mengintip lewat celah pintu, ia melihat Delia berdiri di ruang tengah. Tubuhnya membelakangi jendela, rambutnya menutupi seluruh wajah, dan tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti potongan daging. Santi menutup pintu perlahan dan berdoa dalam hati, tapi lidahnya keluh. Ia ingin bicara pada orang tuanya, tapi takut dianggap berhalusinasi. Ia tahu kakaknya bukan lagi seperti dulu, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Pagi berikutnya, Bu Ida terkejut melihat ayam-ayam di kandang belakang mati semua. Lehernya sobek, darahnya kering di tanah. "Mungkin musang," kata Pak Wawan, tapi suaranya terdengar ragu. Santi menatap Delia yang hanya berdiri di dekat pagar. Wajahnya datar. Saat matanya bertemu dengan milik Santi, gadis itu tersenyum kecil. Senyum itu tidak hangat, tapi dingin. Seperti senyum orang yang tahu sesuatu tapi memilih diam. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa berbeda. Setiap malam, suhu udara di dalam rumah jadi lebih dingin dari biasanya. Kadang, kaca jendela berembun meski tidak hujan. Bu Ida sering merasa ada yang menatap dari dalam kamar Delia. Padahal lampunya sudah mati. Pak Wawan mencoba menenangkan istri dan anaknya, tapi di matanya sendiri mulai ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat semua sedang tidur, Santi terbangun karena mendengar suara dari kamar Delia. Suaranya seperti orang tertawa pelan, tapi lirih dan berulang-ulang. Ia menempelkan telinganya ke dinding, dan suara itu berhenti. Hanya sunyi yang tersisa, tapi di udara ada aroma melati yang makin kuat sampai membuat perutnya mual. Ia menatap langit-langit kamarnya lama sekali, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu tidak pergi. Di Tempot Lane, Dimas juga kehilangan ketenangan. Sejak kematian bayi Agil, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada suara langkah di depan kamarnya. Kadang terdengar seseorang berbisik pelan di dekat telinganya saat ia hampir terlelap. Kadang pintu kamar terbuka sedikit tanpa sebab. Ia sudah mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Di setiap sudut rumah, bau melati samar selalu muncul menjelang tengah malam. Malam itu, Dimas terbangun lagi karena mendengar sesuatu dari ruang tamu. Suara kursi bergeser pelan. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan. Tak lama kemudian, terdengar suara perempuan menyanyi lirih. Suaranya halus tapi nadanya sendu, membuat bulu kuduk berdiri. Ia bergegas menyalakan lampu dan berlari keluar kamar, tapi ruangan itu kosong. Hanya tirai yang bergoyang pelan. Padahal jendela tertutup. Ia berdiri lama di sana memegang dada, merasa dadanya sesak. Pagi harinya, Dimas memutuskan memanggil Agil. Lelaki itu datang dengan wajah pucat, matanya cekung. Mereka duduk di teras belakang sambil minum kopi, tapi suasananya tidak tenang. "Saya nggak kuat lagi, Pak," kata Agil pelan. "Setiap malam, ada suara di rumah saya. Kadang tangisan, kadang ketawa. Saya tahu, itu dia." Dimas menatap gelasnya, tidak menjawab. "Bapak juga diganggu kan?" Dimas menelan ludah. "Iya." Dia nggak berhenti. "Kalau gitu kita harus cari orang yang bisa bantu, Pak. Ini bukan urusan biasa." Dimas diam beberapa saat sebelum bertanya, "Kamu tahu siapa yang bisa?" Agil mengangguk.
Ada satu orang, namanya Pak Leman, dukun tua dari desa sebelah. Katanya ilmunya tinggi. Orang-orang sering minta tolong ke dia kalau kena gangguan. Dimas menatap jauh ke arah kebun. Kalau memang bisa bantu, antar aku ke sana malam ini. Menjelang maghrib, mereka berdua berangkat. Jalan ke desa sebelah sepi. Hanya ada suara serangga dari sawah. Rumah Pak Leman berada di pinggir hutan kecil, agak jauh dari permukiman. Rumah itu berdinding papan tebal, atapnya rendah, dan halaman depannya dipenuhi tanaman kering. Lampu teras menyala redup. Seekor anjing hitam duduk di bawah tangga kayu, menatap mereka tanpa menggonggong. Agil mengetuk pintu 3 kali. Tidak lama, seorang lelaki tua keluar. Tubuhnya kurus, tapi tegap. Rambutnya putih semua. Tatapannya tajam tapi tidak ramah. Kalian siapa? Suaranya berat. Saya Dimas. Pak, ini Agil. Kami butuh bantuan, jawab Dimas dengan suara pelan. Pak Leman menatap mereka lama, lalu mempersilakan masuk. Duduk, ceritakan dari awal. Di dalam rumah itu bau dupa bercampur minyak gosok. Di dinding tergantung banyak benda aneh. Parang, cambuk kecil, dan kain hitam bertuliskan huruf yang tak dimengerti. Dimas mulai menceritakan semuanya dari awal. Tentang Dilia, kematian di gubuk Mbah Surti, sampai bayi Agil yang mati. Pak Leman mendengarkan tanpa memotong. Matanya menatap lantai, tapi gerak jarinya pelen-pelen membentuk pola di udara. Seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Setelah Dimas selesai, Pak Leman menarik napas panjang. Kalian bukan cuma berhadapan dengan arwah gentayangan. Ini lebih dalam dari itu, katanya pelan. Kalian sudah mengusik sesuatu yang dilindungi. Dimas mengerutkan dahi. Dilindungi siapa? Orang yang menguasai tanah tempat kalian buang jasad perempuan itu, jawab Pak Leman tanpa ragu. Kalian ingat jurang itu? Di situ ada satu orang tua yang menjaga wilayah itu. Namanya Abah Roni. Agil langsung menatap Dimas. Pak, itu yang kita temui waktu malam itu. Pak Leman mengangguk. Ya, dia bukan orang biasa. Ilmunya tua, dan yang mati di wilayahnya akan berada di bawah pengaruhnya. Sekarang arwah perempuan itu nggak cuma marah, tapi dilindungi oleh kekuatan yang tahu cara menyakiti manusia pelan-pelan. Dimas menelan ludah. Wajahnya memucat. Bisa dibalikin kan, Pak? Saya bayar berapapun. Pak Leman menatapnya tajam. Bisa, tapi bukan hal mudah. Kalian harus siap ikut semua yang saya suruh. Salah langkah sedikit, bisa kalian sendiri yang dimakan balik. Dimas mengangguk cepat. Saya nurut, Pak. Agil ikut bicara pelan. Saya juga, Pak. Asal ini semua berhenti. Pak Leman bangkit, mengambil sesuatu dari rak. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Malam ini, kalian bawa ini pulang. Teteskan di 4 sudut rumah kalian. 1 tetes saja. Besok malam, datang lagi ke sini. Saya akan mulai ritualnya. Dimas mengambil botol itu dengan hati-hati. Apa ini, Pak? Minyak dari tanah kuburan. Fungsinya buat ngelacak arah energi yang ganggu kalian. Tapi ingat, kalau tercium bau melati setelah kalian pakai, jangan keluar rumah sampai pagi. Mereka berdua mengangguk. Setelah pamit, mereka berjalan pulang melewati jalan hutan yang gelap. Angin malam bertiup kencang, menimbulkan suara gesekan daun. Dimas menggenggam botol kecil itu erat-erat di saku bajunya. Merasa seperti membawa bom waktu. Sesampainya di rumah, ia meneteskan cairan itu sesuai perintah. Bau tanah dan besi menyeruak kuat. Malam itu udara jadi lebih dingin. Lalu bau melati mulai muncul pelan. Dimas menatap jendela dengan jantung berdetak kencang. Ia teringat pesan Pak Leman. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Tapi dari arah ruang tamu, terdengar suara langkah pelan. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Mas, Dimas menahan napas tubuhnya koku. Suara itu datang lagi. Lebih dekat, lebih pelan, dan jelas milik Delia. Ia menatap ke arah sumber suara. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya tirai yang bergoyang pelan, seolah ada yang lewat. Bau melati makin tajam, membuat matanya perih. Ia mundur perlahan ke kamar dan menutup pintu rapat. Pagi harinya,
wajahnya pucat, matanya sembab karena tidak tidur. Dimas duduk di teras dengan kepala menunduk, sementara Agil datang tergesa-gesa, membawa kabar yang membuatnya kaget. "Pak," katanya sambil mengatur napas Delia, "sekarang hidup di rumah orang tuanya. Katanya, udah mau nikah." Dimas mendongak, wajahnya menegang. "Nikah? Sama siapa?" "Anak muda, kampung sebelah. Namanya Fajar, orangnya sopan, nggak tahu apa-apa." Dimas terdiam. Ia tahu itu aneh, karena Delia seharusnya sudah mati. Tapi kalau benar ia hidup dalam wujud manusia, ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia memandangi Agil lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita manfaatin momen ini. Sekalian kita pastikan dia nggak ganggu lagi." Sore itu juga Dimas mendatangi rumah Pak Leman membawa uang dalam amplop besar. Lelaki tua itu hanya menatap tanpa ekspresi. "Saya dengar dia mau nikah," kata Dimas. "Saya mau ritual dilakukan waktu itu, biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya." Pak Leman menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kamu yakin mau begitu di depan banyak orang?" "Saya nggak peduli. Yang penting selesai." Pak Leman mengangguk pelan. "Baik, aku akan jadi dalang di acara itu. Tapi siap-siap, apapun bisa terjadi." Hari pernikahan tiba. Desa itu tampak ramai sejak pagi. Warga berdatangan membawa makanan. Beberapa perempuan menata kursi dan bunga di halaman rumah keluarga Delia. Fajar, pemuda berusia 25 tahun, tampak bahagia. Wajahnya bersih, senyumnya tulus. Ia tidak tahu siapa sebenarnya calon istrinya. Bu Ida dan Pak Wawan juga tersenyum lega, seolah semua penderitaan sudah berakhir. Hanya Santi yang diam, menatap kakaknya dengan perasaan tidak enak. Delia terlihat cantik dalam kebaya putih sederhana, tapi wajahnya pucat, matanya sayu, dan senyumnya tipis seperti dipaksakan. Menjelang sore, acara wayangan dimulai sebagai hiburan untuk tamu. Di panggung kecil yang dibangun di halaman, seorang dalang duduk di balik kelir. Tidak ada yang tahu kalau dalang itu adalah Pak Leman yang menyamar, memakai kacamata gelap dan ikat kepala. Ia mulai memainkan wayang dengan suara berat dan ritme lambat, menambah suasana sakral di tengah pesta. Dimas duduk di antara tamu, memantau setiap gerakan dari kejauhan. Sesekali pandangannya bertemu dengan Delia yang duduk di pelaminan bersama Fajar. Tatapan itu membuatnya merinding. Wajah Delia tampak tenang, tapi di balik matanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dingin, dalam, dan tajam. Ketika malam mulai turun, pertunjukan wayang itu masuk ke bagian cerita ruwatan. Suara gamelan mengalun pelan, diiringi bau dupa yang semakin pekat. Pak Leman mengeluarkan satu boneka wayang yang tidak ada dalam cerita, lalu mulai membaca mantra pelen-pelen di balik layar. Tidak ada yang memperhatikan, semua sibuk menikmati hiburan. Namun, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suara jangkrik lenyap, hanya suara gamelan yang terdengar, lalu berhenti mendadak. Delia yang duduk di pelaminan tiba-tiba memejamkan mata. Tubuhnya kaku, dan nafasnya tersengal. Fajar menatapnya cemas. "Del, kamu kenapa?" besik. Tapi Delia tidak menjawab. Tangan dan lehernya mulai bergetar. Dimas menatap dari jauh, wajahnya tegang. Ia tahu ritual sedang bekerja. Dalam hitungan detik, Delia menjerit keras, membuat semua orang terkejut. Para tamu berdiri, beberapa perempuan menutup telinga, karena suara itu tajam dan panjang. Tubuh Delia kejong-kejong di kursi pelaminan. Kedua tangannya mencengkeram lengan Fajar begitu kuat sampai memutih. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya berubah kehitaman. Pak Leman di balik kelir terus membaca mantra. Suaranya makin cepat. Asap dupa minebel membentuk pusaran kecil di atas panggung. Santi yang berdiri di dekat pelaminan menjerit ketakutan. "Bu, Kak Delia, kenapa?" teriak, tapi Bu Ida tidak sempat menjawab. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Tirai kelir berterbangan, dan kelap-kelip lampu gantung di halaman padam seketika. Dalam kegelapan itu, hanya suara gamelan yang terdengar lagi, pelan tapi menyeramkan. Dimas berdiri, menatap Pak Leman yang masih duduk di panggung. Ia tahu ritual berjalan sesuai rencana, tapi ia juga mulai takut melihat suasana yang berubah drastis.
Delia terus menjerit. Suaranya berubah seperti dua orang berbicara bersamaan. Wajahnya menegang, urat di lehernya menonjol. Fajar mencoba memeluknya, tapi ia terpental seperti disambar petir. Beberapa tamu lari ketakutan. Suara gamelan berhenti total, menyisakan gema suara tangisan yang entah dari mana. Dari tengah asap dupa, siluet seorang lelaki tua perlahan muncul. Ia berjalan melewati kerumunan dengan tongkat di tangan. Orang-orang langsung menyingkir. Dimas menatapnya dan langsung mengenal wajah itu. Abah Roni. Langkahnya tenang, tapi matanya tajam menatap ke arah panggung. "Berhenti, Leman," katanya pelan, namun suaranya menggema jelas di seluruh halaman. Pak Leman menoleh dengan mata membelalak. "Kau masih berani muncul di depanku, Abah." Abah Roni mendekat, tongkatnya menancap kuat ke tanah. "Kau sudah tahu dari awal ini bukan urusanmu. Perempuan itu di bawah perlindunganku. Perlindunganmu sudah kelewat batas," balas Pak Leman keras. "Dia bukan manusia lagi." Angin kembali berembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Orang-orang mulai panik, berlarian meninggalkan tempat itu. Dimas mundur beberapa langkah, matanya tidak lepas dari Delia, yang kini diam dengan kepala tertunduk. Hawa di sekitar pelaminan terasa berat. Abah Roni menatap ke arah Delia, lalu memejamkan mata. "Kau sudah menyakitinya, Leman. Kau kira bisa membongkar sesuatu yang bukan milikmu," katanya pelan. Pak Leman menatapnya marah. Tangannya bergerak ke arah dupa di depannya. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan mantranya, api dari dupa itu padam sendiri. Suasana menjadi gelap, hanya suara napas berat dari Delia yang terdengar dalam kegelapan itu. Delia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terbuka lebar, memancarkan warna merah samar. Ia memandang ke arah Dimas yang berdiri jauh di antara kerumunan. Sekejap saja, pandangan itu membuat Dimas mundur. Ia tahu betul mata itu bukan milik manusia. Abah Roni mengangkat tongkatnya, mengetuk tanah satu kali. "Cukup," katanya tegas. Seketika angin berhenti, suara gemerisik lenyap, dan api kecil muncul kembali di panggung, menerangi suasana. Delia masih duduk di kursinya, napasnya berat, tapi perlahan tenang. Fajar mendekatinya dengan wajah bingung dan takut. Pak Leman menunduk, napasnya tersengal. Abah Roni menatapnya sekali lagi, lalu berbalik perlahan. "Kau sudah lupa caranya menghormati keseimbangan," katanya sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Tak ada yang berani menahannya. Setelah langkah Abah Roni menghilang, suasana hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada musik, hanya sisa lilin yang hampir habis di meja. Dimas berdiri diam di bawah pohon mangga. Matanya kosong menatap pelaminan yang porak-poranda. Di dalam dirinya, campuran marah dan takut bercampur menjadi satu. Ia sadar rencananya gagal total. Ia sudah membayar mahal Pak Leman, tapi hasilnya justru mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Ia tidak lagi memikirkan harga diri. Yang tersisa hanya rasa dendam dan kecemasan yang makin dalam. Beberapa hari kemudian, kabar bahagia datang dari rumahnya. Vina, istrinya, akhirnya dinyatakan hamil setelah bertahan-tahan menunggu. Dokter di kota memberi kabar baik itu dengan senyum. Tapi bagi Dimas, senyum itu terasa seperti peringatan. Ia tahu Delia belum selesai dengannya. Setiap malam sejak kejadian di pernikahan itu, Dimas masih mendengar suara tangis perempuan di pekarangan. Meski ia sudah menabur garam di setiap sudut rumah, kadang suara itu terdengar di kamar bayi yang baru disiapkan. Meski pintunya terkunci, Vina tidak tahu apa-apa. Ia sibuk merawat kandungan, menyiapkan pakaian bayi, dan berbicara dengan nada ceria setiap kali Dimas pulang. "Akhirnya doa kita dikabulkan," katanya suatu malam sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak dibalas. Dimas hanya menatap perut istrinya dengan rasa khawatir yang tidak bisa ia tunjukkan. Dalam pikirannya, setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Suatu sore, Dimas didatangi Agil dengan wajah panik. "Pak, saya dengar dari orang kampung, katanya Delia sering kelihatan jalan di dekat sumur tua. Orang bilang dia nggak mati." Dimas menarik napas dalam. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Kita harus ngelakuin sesuatu, Pak.
Kalau dia tahu Bu Vina hamil, habis sudah. Dimas terdiam lama, lalu berkata dingin, "Kalau begitu, kita yang harus lebih dulu nyerang." Beberapa hari kemudian, Dimas menjalankan rencananya. Ia menyuruh Agil membawa 2 orang suruhannya untuk menjemput Santi, adik Delia, dengan alasan pura-pura disuruh ke rumah Dimas. Santi yang polos tidak curiga, apalagi Bu Ida sedang pergi ke pasar sore itu. Ketika sampai di rumah besar itu, Dimas sudah menunggu di ruang tamu. "Maaf Santi," katanya pelan, "kamu cuma aku pinjam sebentar." Santi bingung. Maksudnya apa? Sebelum sempat bertanya lagi, salah satu suruhan Dimas memegang lengannya, menutup mulutnya dengan kain basah. Setelah itu semuanya gelap. Santi dikurung di ruang bawah tanah yang jarang dipakai. Dimas menatap tubuh adik Delia yang terikat di kursi, lalu berkata pelan, "Aku cuma mau jaminan. Selama dia diam, kamu aman." Kemudian ia naik ke atas dan menutup pintu ruang bawah itu rapat-rapat. Agil yang menunggu di luar tampak ragu. "Pak, ini nggak keterlaluan?" Dimas menatapnya tajam. "Kamu mau Delia datang dan ngebunuh anakku nanti? Aku nggak mau ambil risiko." Ejail menandok, tidak berani menatap lagi. Malam itu udara di desa sangat tenang, tapi langit gelap pekat tanpa bulan. Di rumah orang tua Delia, Bu Ida baru sadar anak bungsunya tidak pulang. Ia menangis panik, meminta bantuan tetangga mencari, tapi tidak ada hasil. Hanya Santi yang hilang tanpa jejak. Delia yang kini hidup seperti manusia biasa duduk di kamarnya, mendengar tangisan ibunya dari luar. Wajahnya datar, tapi matanya perlahan berubah gelap. Ia tahu sesuatu telah terjadi di Tempot Lane. Dimas duduk di kamar sambil menatap istrinya yang sedang tidur. Di Mia Kessel. Telepon genggamnya bergetar. Ia mengambilnya, membaca pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Santi, di sini. Aku tahu apa yang kamu lakukan." Jantungnya berhenti sejenak. Ia bangkit, menatap ke arah jendela, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar diawasi. Malam berikutnya, Vina mulai merasakan kontraksi. Dimas membawanya ke rumah sakit kota. Ia berusaha bersikap tenang, tapi tangannya terus gemetar. Di ruang bersalin, dokter dan perawat menyiapkan peralatan. Setelah beberapa jam, tangisan bayi akhirnya terdengar. Vina menangis bahagia, sementara Dimas hanya menatap kosong. Bayi itu laki-laki, sehat, mungil, dan menangis keras. Namun, di luar ruangan, angin berhembus aneh. Suster yang berjaga di lorong rumah sakit mengaku mencium bau melati yang sangat kuat dari arah ruang bayi. Lampu di lorong sempat berkelip-kelip beberapa detik, lalu padam total selama 1 menit sebelum menyala lagi. Ketika lampu kembali, salah satu tempat tidur bayi kosong. Perawat panik. Dokter segera memanggil keamanan. Vina yang baru sadar dari pengaruh obat bius menjerit histeris. "Anakku, di mana anakku?" Dimas berlari ke lorong, tapi hanya menemukan jendela yang terbuka dan tirai putih berkibar pelan. Dari jauh, suara bayi menangis sayup-sayup, lalu hilang. Di saat yang sama, di tengah malam yang gelap, di jalanan sepi di luar kota, seorang perempuan berwajah pucat berjalan sambil menggendong bayi kecil. Langkahnya pelan, matanya lurus ke depan. Bayi itu berhenti menangis begitu digendong, seolah mengenal siapa yang membawanya. Delia menatap wajah bayi itu lama, lalu menatap ke arah hutan di ujung jalan. Udara di sekelilingnya dingin, tapi langkahnya mantap. Kembali ke rumah besar Dimas, keadaan kacau. Polisi sudah datang, perawat sibuk, dan Vina pingsan karena syok. Dimas berdiri di depan kamar bersalin dengan tangan gemetar. Agil datang dengan wajah panik. "Pak, anaknya hilang?" Dimas hanya mengangguk. "Dia yang ambil?" Suaranya hampir tak terdengar. Agil terdiam, lalu bertanya pelan, "Sekarang gimana, Pak?" Dimas menatap lantai dengan mata kosong. "Kita temuin dia. Aku masih punya sandera." Malam itu juga Dimas menyuruh Agil mengawasi ruang bawah tanah. Santi masih di sana, terikat dan lemah. Ia menatap pintu dengan mata sembab, berharap kakaknya datang menolong. Tapi rumah itu hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di luar, hujan turun deras.
Petir menyambar beberapa kali, dan setiap kilat menerangi jendela. Bayangan sesuatu tampak berdiri di ujung taman, tinggi, kurus, rambut panjang, dan diam. Agil yang berjaga di ruang tamu melihat sekilas bayangan itu. Saat ia hendak berbalik, suara dari bawah tanah terdengar, suara sesuatu yang jatuh, lalu diikuti teriakan lirih Santi. Agil langsung berlari ke tangga bawah dengan tubuh gemetar. Namun, saat pintu ruang bawah dibuka, ruangan itu kosong. Tali yang semula menjerat Santi tergeletak di lantai. Bau melati memenuhi udara, menusuk sampai ke dada. Agil menelan ludah. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Dari balik tangga, terdengar suara napas berat. Ia berbalik, dan di sana, samar dalam gelap, tampak kain putih panjang menjulur perlahan sebelum menghilang begitu saja. Agil mundur hingga menabrak dinding. Matanya membesar. Saat Dimas datang beberapa menit kemudian, ia mendapati rumah itu hening. Hanya bau melati yang tertinggal kuat di udara. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Dimas duduk di kursi ruang tamu dengan kepala menunduk. Wajahnya kosong. Hatinya gelisah. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia tidak tahu lagi mana yang lebih menakutkan, Delia yang kembali, atau rasa bersalah yang mulai menghantam pikirannya. Vina menangis di kamar rumah sakit. Anaknya masih hilang. Polisi tidak menemukan jejak apapun. Semua pintu keluar terkunci. Kamera pengawas tidak merekam siapapun. Seolah bayi itu lenyap di telan udara. Sore harinya, Dimas menerima pesan di ponsel. Hanya satu kalimat. Temui aku di lapangan belakang pabrik jam 9 malam. Bahwa Dimas memandangi tulisan itu lama. Tahu betul siapa pengirimnya. Tangannya bergetar saat mematikan layar ponsel. Ia memutuskan datang, tidak untuk berdamai, tapi untuk mengakhiri semuanya. Malam itu langit tanpa bintang. Lapangan di belakang pabrik tampak luas dan sepi. Hanya diterangi cahaya rembulan samar yang tertutup awan. Dimas datang bersama Agil, sementara di bagasi mobil, Santi duduk dengan tangan terikat. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan keberanian. Kakakmu yang minta ini, kata Dimas pelan. Jadi jangan salahkan aku. Santi tidak menjawab, hanya menatapnya tajam. Tepat pukul 9, udara di sekitar lapangan berubah dingin. Awan menggantung rendah. Dari kayuhan, sosok perempuan berjalan perlahan membawa sesuatu di pelukannya. Delia, bajunya putih, rambut panjang terurai, dan di tangannya ada bayi mungil yang terbungkus kain biru. Dimas menegang. Vina muncul di sisi lapangan bersama Bu Ida, Pak Wawan dan Fajar yang mendampingi mereka. Di belakang mereka, Pak Leman datang dengan wajah muram. Abah Roni juga tampak berdiri jauh di belakang, tongkat di tangan, matanya menatap tajam. Suasana mencekam. Tak ada yang bicara. Hanya suara angin menyapu dedaunan kering di tanah. Delia berhenti beberapa meter dari Dimas. Ia menatap tajam. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku bawa anakmu, katanya pelan. Suaranya dingin tapi jelas. Dimas menggenggam pistol kecil di balik jaketnya, tapi tangannya bergetar. Lepasin adikku, lanjut Delia. Dimas menunjuk mobil di belakang. Siniin dulu bayinya. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Suasana makin tegang. Agil gelisah. Matanya berpindah-pindah antara Delia dan Dimas. Vina berlari mendekat, tapi Pak Leman menahan. Jangan maju, Bu. Vina menangis, menjerit, memanggil nama anaknya. Tapi Delia tidak menoleh. Bayi itu tenang di pelukannya. Tidak menangis sedikit pun. Abah Roni melangkah pelan ke depan. Suaranya berat tapi tegas. Sudah cukup, Dimas. Semua kebohonganmu harus berakhir di sini. Dimas menatapnya tajam. Kau nggak tahu apa-apa, Abah. Aku cuma nyelamatin diri. Abah Roni menatapnya lama. Nyelamatin diri dengan membunuh orang, dengan ngambil yang bukan milikmu. Dimas terdiam. Ujung pistol di tangannya bergetar. Semua mata tertuju padanya. Pak Leman melangkah maju. Wajahnya tegang. Ngaku aja, Dimas. Biar aku yang jadi saksinya. Dimas memejamkan mata. Aku nggak mau ngaku. Delia menatapnya tajam. Kalau begitu,
biar aku yang ngomong. Tiba-tiba udara di sekitar lapangan berubah berat. Angin berhenti. Lampu-lampu jalan yang jauh di tepi pabrik berkelip dan padam satu persatu. Bayi di pelukan Delia membuka mata, tapi tidak menangis. Saat ia menunduk, wajahnya perlahan berubah pucat. Rambutnya mulai bergerak seperti tertiup angin, meski udara diam. Matanya menjadi hitam seluruhnya. Santi menjerit kecil di dalam mobil. Vina menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Pak Wawan memeluk istrinya erat. Sementara Fajar melangkah maju dengan wajah kaget. "Delia, berhenti," katanya pelan. Tapi Delia tidak menoleh. Ia menatap Dimas. Suaranya berubah lebih berat. "Kamu pikir aku lupa? Kamu yang bawa aku ke gubuk itu. Kamu yang suruh dukun tua itu ngambil anakku." Dimas mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Aku nggak punya pilihan." Delia menatapnya tajam. "Pilihanmu ngebunuh aku." Angin tiba-tiba berputar kuat. Debu dan daun kering berterbangan di sekitar mereka. Agil yang berdiri di samping Dimas ikut terdorong ke belakang. "Pak, kita kabur aja," teriak. Tapi Dimas tak bisa bergerak. Udara seperti menekan tubuhnya. Delia melangkah pelan, mendekat, mata hitamnya berkilat. "Delia, cukup!" Suara Abah Roni menggema. Tapi terlambat. Dalam sekejap, tubuh Delia berubah wujud. Rambutnya menjuntai panjang, wajahnya memutih, mulutnya merekah lebar memperlihatkan gigi tajam. Suara jerit perempuan menggema, bercampur suara angin kencang yang berputar di sekitar mereka. Agil berteriak dan mencoba lari. Tapi tubuhnya terpental keras ke tanah. Saat membuka mata, ia melihat Delia berdiri di atasnya. Dalam hitungan detik, lehernya terputus, darahnya memercik ke tanah. Dimas menjerit, menembakkan pistolnya, tapi pelurunya menembus tubuh Delia tanpa hasil. Sosok itu bergerak cepat, menahan tangannya, dan menatapnya dengan mata yang menyala merah. "Kamu udah ngambil nyawa aku, sekarang aku ambil balik," katanya lirih. Dalam satu gerakan cepat, Delia mendorong tubuh Dimas hingga terlempar beberapa meter dan menghantam batang pohon. Darah keluar dari mulutnya, matanya terbuka lebar, tubuhnya diam tak bergerak. Semua orang terpaku. Vina jatuh berlutut, menangis histeris. Bayi yang tadi dibawa Delia tiba-tiba muncul di pelukannya, seolah berpindah begitu saja. Delia menatap mereka sebentar. Wajahnya kembali perlahan ke bentuk manusia. Ayai menatap Fajar dan keluarganya yang kini memandangnya dengan campuran takut dan iba. "Dendamku udah selesai," katanya pelan. "Anak itu aman." Abah Roni mendekat, menatapnya dengan wajah tenang. "Sekarang waktunya kamu pulang, Nak." Delia mengangguk, menatap sekali lagi wajah ibunya yang menangis di pelukan ayahnya. Ia menatap Fajar. Bibirnya bergerak seperti hendak tersenyum tapi tak jadi. Lalu tubuhnya perlahan memudar bersama angin malam yang dingin. Abah Roni menatap kosong ke tempat Delia berdiri tadi. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Sekarang kamu bisa tenang." Setelah itu, ia menatap Pak Wawan dan Bu Ida. "Ayo, ikut saya. Biar kalian tahu di mana dia dikubur sebenarnya." Mereka bertiga berjalan pelan meninggalkan lapangan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Di belakang mereka, tubuh Dimas dan Agil tergeletak kaku, diterangi cahaya rembulan yang samar. Angin berhembus pelan, membawa sisa bau melati yang perlahan memudar, bersama malam yang kembali tenang. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.